Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nadia Urfa. Saya mahasiswi semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora Prodi Tarjamah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar nahwu tradisional versus linguistik modern, dan 3 kategori utama itu ada isim, fi'il, harf. Sedangkan menurut linguistik modern ada verba, nomina, dan partikel. Nah, di sini ada latar belakang. Apa aja sih latar belakangnya? Latar belakang dari materi ini ada bahasa Arab memiliki sistem tata bahasa yang sangat sistematis atau juga disebut sebagai nahwu. Terus, nahwu juga bisa berfungsi untuk memahami struktur kalimat dalam Al-Quran dan hadis. Dan menurut ulama seperti Sibawahi, kata itu menjadi 3, yaitu ada isim, fi'il, dan harf. Sedangkan linguistik modern menurut Saussure dan Chomsky memakai kategori noun, verb, dan partikel. Nah, rumusan masalahnya ada apa pengertian nahwu dan bagaimana pengertian isim, fi'il, dan harf dalam nahwu klasik. Terus ada juga apa perbedaan nahwu tradisional dan linguistik modern. Pertama ada definisi nahwu. Nahwu adalah ilmu bahasa Arab yang mempelajari tata bahasa, grammar, khususnya perubahan akhir kata atau bisa disebut juga dengan i'rab dalam sebuah kalimat itu. Tujuan utama ilmu nahwu adalah agar seseorang mampu membaca dan memahami Al-Quran, hadis, serta teks Arab klasik dengan benar, tanpa kesalahan makna akibat perubahan tanda akhir kata. Di sini, secara etimologis atau bahasa, nahwu itu berarti arah atau tujuan. Sedangkan secara istilah itu, nahwu adalah ilmu yang mempelajari i'rab atau perubahan kata dalam kalimat. Di sini ada 3 kategori utama dalam nahwu. Yang pertama ada isim. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, orang, tempat, waktu, atau makna tertentu dan tidak terikat dengan waktu. Nah, contoh kalimat isim di sini adalah al-qittatu tashrabul haliba fis sabahi. Nah, al-qittatunya itu adalah isim. Karena dia menunjukkan benda dan tidak bergantung pada waktu. Terus, ada juga jenis-jenis isim. Yang pertama ada isim ma'rifah dan nakirah. Isim ma'rifah ini adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, tertentu, atau dikenal, baik oleh pembicara maupun pendengar. Contoh kalimat seperti ja'ar rajulu ila masjidih. Nah, ar-rajulu ini disebut isim ma'rifah karena dia menunjukkan lelaki tertentu yang sudah sudah jelas gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada isim nakirah. Isim nakirah ini kebalikannya dari isim ma'rifah. Nah, isim nakirah ini isim yang belum jelas maknanya dan belum diketahui siapa yang dia maksud itu. Contohnya kayak ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Nah, kata rajulun ini juga tidak memiliki alif lam dan maknanya juga maksud saya dan belum diketahui juga siapa lelaki itu, ya kan? Selanjutnya ada isim mushtaq. Isim mushtaq adalah kata benda yang diturunkan dari fi'il atau kata kerja dan mengandung makna pelaku, objek, sifat, atau keadaan yang berasal dari kata kerja itu. Contohnya kayak huwa katibun masyhurun. Dia adalah penulis terkenal. Nah, kata katibun adalah nomina atau kata benda. Dia bukan kata kerja. Terus kata katibun ini juga bukan bentuk jamak, tetapi bentuk isim mushtaq, kata turunan dari fi'il kataba. Selanjutnya ada isim jamid. Isim jamid juga kebalikannya dengan isim mushtaq. Isim jamid ini kata benda yang bukan diturunkan dari fi'il atau kata kerja. Contohnya seperti asyamsu musyriqatun.
Nah, kata asyamsu ini disebut isim jamid karena asyamsu bukan turunan dari kata kerja apapun seperti syamasa atau asyroko. Kata asyamsu ini sudah ada sebagai nama benda sejak awal. Kata benda sejak awal dalam bahasa Arab. Jadi, dia bukan hasil pembentukan dari fi'il tertentu. Karena itu, asyamsu ini disebut isim jamid. Selanjutnya ada isim mufrad, saniyah, dan jama'. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu kata benda atau tunggal. Contohnya seperti kitabun. Nah, kitabun ini benda yang menunjukkan satu buku. Selanjutnya ada saniyah. Nah, saniyah ini adalah isim yang menunjukkan dua kata benda. Contohnya kayak kitabani. Nah, dua buku itu. Dan ada jama'. Jama' ini menunjukkan kata benda yang menunjukkan lebih dari 3 atau 2 kata benda. Contohnya kayak kutubun. Nah, itu adalah bentuk jama', itu adalah bentuk dari isim jama'. Selanjutnya ada isim muzakkar dan muannas. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan isim yang menunjukkan laki-laki atau sesuatu yang bersifat maskulin. Contohnya kayak tolibun. Nah, tolibun itu hanya untuk digunakan pada seorang murid laki-laki. Dan mu'annas adalah kata benda dan mu'annas ini menunjukkan perempuan atau sesuatu yang bersifat feminim. Contohnya kayak tolibatun. Nah, tolibatun ini menunjukkan seorang mahasiswi perempuan ya teman-teman. Selanjutnya ada fi'il atau verba. Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau peristiwa yang terkait waktu seperti masa lalu, sekarang, atau perintah. Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi ini adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Contohnya kayak kataba yang artinya telah menulis. Sebuah kalimat contohnya seperti kataba talibud darsa. Siswi itu telah menulis pelajaran. Nah, kata-kata ini menunjukkan fi'il madi yang artinya telah menulis yang sudah terjadi di masa lampau. Selanjutnya ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau akan dilakukan. Contohnya kayak yaktubu, yang artinya sedang menulis atau akan menulis. Nah, contoh kalimatnya seperti yaktubu talibud darsal an. Siswa itu telah menulis pelajaran sekarang. Nah, maksudnya yaktubu itu dia sedang menulis hari ini dan sekarang juga dia menulis menulis pelajaran. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan terakhir ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya kayak uktub, yaitu tulislah. Contoh dari kalimatnya itu uktub darsaka ya talibu. Artinya, tulislah pelajaranmu, wahai siswa. Nah, uktub ini menjelaskan perintah, menunjukkan kata perintah ya teman-teman untuk menulis. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk fi'il. Selanjutnya ada harf. Harf adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna jika berdiri sendiri. Ia hanya bermakna bila digabung dengan isim maupun fi'il. Di sini saya akan menjelaskan 6 jenis-jenis harf. Yang pertama ada harfun jar. Nah, harfun jar ini menunjukkan hubungan seperti tempat atau arah. Contoh katanya ada ila, fi, dan min.
yang artinya dari. Contohnya seperti ana minasuki, saya dari pasar. Nah, itu menunjukkan hubungan seperti tempat ya teman-teman, tempatnya itu di pasar. Yang kedua ada harf atof. Harf atof adalah kata sambung. Kata sambung untuk apa ya teman-teman? Kata sambung kalimat gitu. Contohnya seperti wa dan summa, yang artinya dan kemudian. Yang ketiga ada harf nafi. Harf nafi ini untuk menolak atau menyangkal. Contohnya kayak la dan lan, tidak dan tidak akan. Yang keempat ada harf taukid. Harf taukid itu untuk penegasan ya teman-teman. Contohnya kayak inna dan anna, yang artinya sesungguhnya, dan anna itu berarti bahwa. Yang kelima ada harf istifham. Harf istifham ini untuk harf istifham ini untuk pertanyaan ya teman-teman. Contohnya kayak hal dan man. Hal yang artinya apakah? Seperti hal huwa abuki, apakah dia bapakmu? Ya, seperti itu teman-teman. Itu disebut pertanyaan. Dan terakhir ada harf syart. Harf syart adalah untuk pengandaian atau syarat. Contohnya kayak in yang berarti jika dan law yang berarti seandainya. Nah, selanjutnya ada perbandingan nahwu tradisional versus linguistik modern. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada dua cara besar untuk mempelajari bahasa. Yang pertama ada pendekatan nahwu tradisional versus pertama ada pendekatan nahwu tradisional, dan yang kedua ada pendekatan linguistik modern. Keduanya ini sama-sama membahas bahasa teman-teman, tetapi cara fokus, tujuan, dan cara memahaminya berbeda-beda. Apa saja perbedaannya? Yang pertama ada di fokus kajian. Nah, kalau nahwu tradisional ini berfokus pada kaidah bahasa Arab, terutama tentang i'rab, yaitu tanda perubahan pada akhir kata seperti dhammah, fathah, dan kasrah. Dalam ilmu nahwu, kita mempelajari fungsi kata dalam kalimat. Misalnya, apakah kata itu subjek atau fa'il? Apakah kata itu objek atau maf'ul bih, atau kata itu menunjukkan keterangan atau jarf. Nah, jadi perhatian utama nahwu tradisional adalah ketepatan bentuk dan posisi kata dalam kalimat, agar maknanya tidak berubah dan sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar. Sedangkan fokus kajian menurut linguistik modern ini mempelajari struktur dan fungsi bahasa secara ilmiah. Dia tidak hanya fokus pada bahasa Arab, tetapi juga pada bahasa manusia secara umum. Tujuannya adalah memahami bagaimana manusia memahami dan menggunakan bahasa di dalam pikirannya. Linguistik modern ini melihat bahasa sebagai sistem ilmiah, bukan hanya kumpulan aturan. Perbedaan yang kedua ada di pendekatan. Pendekatan yang digunakan menurut nahwu tradisional ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif. Kenapa disebut normatif? Ya karena dia bersifat menetapkan aturan, mana yang benar dan mana yang salah. Disebut deskriptif juga karena menjelaskan bagaimana bahasa Arab digunakan dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan syair Arab klasik. Para ulama seperti Sibawayh itu juga menulis kaidah nahwu agar orang Islam dapat membaca Al-Quran dengan benar dan menjaga kemurnian bahasa Arab. Sementara itu, linguistik modern ini bersifat ilmiah dan analitis. Pendekatannya tidak berdasarkan teks agama, tetapi berdasarkan penelitian ilmiah dan teori bahasanya ini yang dikembangkan oleh para ahli seperti Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky.
linguistik modern ini sudah mencoba menjelaskan bagaimana struktur bahasa dibentuk di otak manusia dan bagaimana setiap bahasa memiliki pola gramatika yang sempurna secara universal. Yang ketiga ada di tujuannya. Tujuan utama nahwu tradisional itu memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjaga kemurnian bahasa Arab klasik dan memastikan tidak terjadi kesalahan makna ketika membaca Al-Quran ataupun teks-teks keislaman. Setiap huruf dan harokatnya dalam bahasa Arab sangat penting. Kenapa? Karena perubahannya ini bisa mengubah makna ayatnya. Jadi, misalkan kalau salah menyebut kata atau salah harokatnya ini, dia juga bisa berubah artinya, teman-teman. Nah, jadi ilmu nahwu ini dibuat agar orang tahu bagaimana menempatkan setiap kata dengan benar. Nah, tujuan utama linguistik modern ini, ia ingin memahami sistem kerja bahasa manusia secara umum, tanpa membatasi pada satu bahasa saja. Linguistik modern ini juga ingin tahu bagaimana bahasa berkembang, bagaimana anak-anak belajar berbicara, dan bagaimana struktur kalimat dibentuk di pikiran manusia. Yang keempat, ada contoh analisis. Dalam nahwu tradisional, analisis ini dilakukan berdasarkan i'rab. Misalnya dalam kalimat Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah, dijelaskan bahwa Zaid ini adalah sebagai subjek atau fa'il, statusnya itu yaitu marfu'. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Dhammah ya teman-teman, ini bunyi u di akhir kata. Jadi fokusnya adalah bentuk kata bentuk kata dan tanda akhirnya, teman-teman. Sedangkan dalam linguistik modern ini, kalimat yang sama akan dijelaskan secara ilmiah. Zaid. Nah, Zaid adalah subjek dalam struktur sintaksis kalimat. Analisisnya tidak menyoroti harokat akhir, tetapi fungsi kata dalam struktur kalimat atau seperti subjek, predikat, dan objek. Pendekatan ini juga lebih umum dan bisa diterapkan pada bahasa apapun, bukan hanya bahasa Arab. Yang kelima, ada kelebihannya. Kelebihan nahwu tradisional ini ketepatan dalam hal ketepatan dan ketelitian. Ilmu ini sangat berguna untuk membaca, memahami, dan menafsirkan Al-Quran atau teks klasik dengan benar. Karena sifatnya yang normatif, ia menjaga kemurnian bahasa Arab dari kesalahan tata bahasa. Sementara linguistik modern ini lebih fleksibel dan luas. Oh ya, maaf ya teman-teman, ini kurang tambahan kata luasnya ini ya teman-teman. Ia tidak hanya terbatas pada satu bahasa saja, teman-teman, tetapi dia juga bisa dipakai untuk menganalisis semua bahasa di dunia. Dengan pendekatan ilmiah, linguistik modern juga dapat membantu memahami cara berpikir manusia melalui bahasa. Dan yang terakhir ada keterbatasannya. Namun keduanya juga punya kekurangannya ya teman-teman. Nahwu tradisional ini juga sering dianggap kurang relevan dengan konteks bahasa modern karena ia terlalu fokus pada bentuk dan tanda harokat, bukan pada makna dalam komunikasi sehari-hari. Kadang pembelajaran modern merasa nahwu terlalu rumit dan kaku ya teman-teman. Dan sebaliknya, kalau linguistik modern ini kadang kurang menghargai keunikan bahasa Arab, terutama dalam sistem i'rab atau perubahan akhir kata yang tidak ditemukan di banyak bahasa lain. Karena linguistik modern ini terlalu umum, linguistik modern ini juga bisa linguistik modern ini juga bisa menjadi kurang tepat untuk menganalisis teks-teks Arab klasik yang sangat terikat pada aturan i'rab.
Kesimpulan dari perbandingan nahu tradisional versus linguistik modern ini, keduanya ini menurut saya sama-sama penting. Hanya saja tujuan dan cara pendekatannya yang berbeda. Nahu tradisional juga sudah berusaha menjaga kemurnian dan ketepatan bahasa Arab, terutama untuk memahami Al-Quran dan teks klasik. Sedangkan linguistik modern ini berusaha memahami bahasa sebagai sistem universal yang menjelaskan bagaimana manusia berpikir dan berkomunikasi melalui bahasa. Keduanya ini bisa saling melengkapi ya teman-teman. Nahu membantu kita untuk menguasai bahasa Arab dengan benar, dan linguistik modern ini membantu kita memahami bahasa sebagai fenomena ilmiah dan sosial. Nah, kesimpulannya, nahu tradisional ini menekankan aspek i'rab dan makna normatif. Kalau linguistik modern ini menekankan struktur dan fungsi bahasa. Keduanya ini saling melengkapi dalam analisis bahasa Arab. Penguasaan isim, fi'il, dan haraf juga penting untuk memahami bahasa Arab secara ilmiah. Jadi, nahu tradisional mengajarkan kita cara menjaga kesucian dan ketepatan bahasa Arab, sedangkan linguistik modern ini mengajarkan kita cara memahami bahasa dari sisi ilmiah dan universal. Jadi, keduanya ini bukan saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Nah, syukran lakum ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.